Assalamualaikum, hai teman-teman. Ada kata pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Anastasia Tadu dengan NIM 20011111004, mahasiswa semester 2 program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Teman-teman, ada yang sudah pernah dengar belum masalah copyright? Masalah copyright di dunia industri sekarang sering terjadi. Dan masalah ini tentunya berkaitan dengan yang namanya hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Nah, sebenarnya apa sih hak kekayaan intelektual dan hak cipta itu? Apa saja sih manfaat dari hak kekayaan intelektual itu? Dan bagaimana sih hukum menanggapinya? Serta bagaimana sih cara agar kita bisa mendapatkan hak cipta kita atas suatu karya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Hak kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar itu pada satu sisi. Di sisi lain ada pula hasil kerja emosional, hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda tidak berwujud, contohnya seperti karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada atau irama diperlukan pekerjaan otak. Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual di antaranya. Menurut teori reward atau penghargaan, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas jerih payahnya yang menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian, menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya, teori insentif yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya, dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori risk atau resiko yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual itu merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Badan khusus yang menangani hak kekayaan intelektual dunia adalah World Intellectual Property Organization, yakni suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual dibagi dalam dua bagian, yakni yang pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.
Secara umum, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem hak kekayaan intelektual yang baik, yakni yang pertama, meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, yang kedua, mengembangkan teknologi, yang ketiga, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dan yang keempat, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi, yang kelima, dapat mengembangkan sosial budaya dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Sistem hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak privat atau private right. Disinilah ciri khas HKI, di mana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu sebagai pelaku HKI seperti inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya. Sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum hak kekayaan intelektual Indonesia memiliki interaksi atau interseksi ataupun hubungan ataupun keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang sudah mendapatkan persetujuan dalam hukum nasional diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap. Atau dengan kalimat lain, hak cipta adalah eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar perlindungan hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi nih dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Objek hak cipta yang dapat dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah diterapkan secara umum, yakni dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Subjek hukum hak cipta merujuk kepada pihak ataupun entitas-entitas yang berkaitan dengan hak cipta atau secara lebih terbatas. Pihak-pihak yang diatur oleh undang-undang sebagai pihak yang mengemban hak cipta ataupun hak terkait sebagai bagian dari objek pengaturan hukum hak cipta. Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dianggap sebagai pencipta yakni orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Kemudian, kita masuk pada pembahasan jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak cipta atas ciptaan seperti buku, drama, tarian, lagu, peta, dan seni batik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.
Hak cipta atas ciptaan seperti program komputer, sinematografi, fotografi, dan database berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Apabila suatu ciptaan dimiliki oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta yang dimiliki oleh negara berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta berlaku tanpa batas waktu, dan berdasarkan pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diketahui umum. Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencantumkan syarat, diantaranya yang pertama, permohonan itu diajukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atas kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM. Kedua, mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik atau non-elektronik, ataupun menggunakan instrumen kedua-duanya dengan menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan dan hak terkait, serta membayar biaya. Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, permohonan harus melampirkan secara tertulis keterangan yang membuktikan bahwa hak cipta tersebut dimiliki secara bersama-sama. Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Daftar umum ciptaan memuat beberapa keterangan tentang nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, dan nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Daftar umum ciptaan tersebut harus dapat diakses oleh publik, dengan kata lain terbuka, dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, apabila Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut, maka kementerian dimaksud akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran, hak cipta dapat dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Dari penjelasan umum tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya diakui suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini ialah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya. Itulah penjelasan mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum, bye-bye.